dia cerita kepada istrinya tentang keadaannya dia tuh, si Joninya. Terus bini cuman bilang, tunggu saya pulang. Ternyata selesai sholat, mukenanya nggak bisa kebuka. Bahkan mukenanya terbang mencari orang yang bisa membuka ikatan talinya. Jadi ternyata bang, saya kena gendam seluk peluh. Gendam seluk peluh itu untuk mencegah pasangannya berselingkuh. Jadinya Joni nggak bisa bangun. Habis gosip mukena terbang berhenti, muncullah gosip-gosip baru. Peci terbang lah, apa terbang lah, kerangkeng terbang lah. Dan yang pasti gosip tersebut bikin orang ketakutan buat sholat, dan itu nggak baik. Hubungan intim suami dan istri. Iya. Dasar aktivitas honeymoon. Ya, aktivitas honeymoon. Tapi gue juga kalau jadi security sih ada orang jadi gue kepruk malahnya bener. Jadi nggak salah juga loh. Dia sih nggak salah sih bener. Dia menjalankan tugasnya dengan baik. Iya. Woi, Puasa. lebay. Kayak kita openingnya harus yang heboh gitu deh. Kayak misalnya kayak biar semangat kan, tanggal tua kan. Iya, nggak boleh kata letoy, mesti Yes. Udah gitu THR sama gajiannya pasti habis tuh, udah bures. Orang itu mah ada sopan deh, permisi numpang lewat gitu. Shoo. Mana sih buru-buru banget. Kalau mampir-mampir ngopi-ngopi gitu bentar, enggak. Sedih aja. Iya. Setahu gue yang kantoran pada gajinya 18 ya. Setahu gue. Iya, setahu gue. THR kan 18 kemarin. Nih per episode ini tayang berarti kan udah beres liburan tuh. Harusnya. Lagi macet-macetan pulang, hati-hati di jalan ya. Harusnya sih hati-hati di jalan, semoga selamat sampai rumah. Gak perlu bawa saudara ke Jakarta, kasihan Jakarta ada kepenuhan. Bener. Ya kan? Nah, ini aja membangun daerahnya masing-masing biar lebih keren sih menurut gue ya. Iya. Kalau perlu lu culik-culikin orang dari Jakarta ya kan. Iya. Bawa balik ke kampung lu. Bener. Biar lebih keren juga daerah desanya, daerah kampungnya. Walaupun di Jakarta juga banyak yang katro ya, cuman ya banyak yang pakai. Masih ada nggak sih di daerah kota daerah yang apa tuh? Apa fashion week? Citayam. Citayam fashion udah ada, udah dilarang. Udah ada ya? Yang di stasiun BNI kan? Iya. Kalau yang abang-abang konten nanyain bocil-bocil itu di kota ya berarti? Itu Sudirman, Sudirman. Yang di Sudirman. Yang bocil-bocil Citayam pacaran kan? Iya. Iya, benar Sudirman. Itu trotoar Sudirman tuh ya? Trotoar Sudirman, depan Plaza Indonesia kalau nggak salah itu deh. Kalau nggak salah ya. Itu juga kayak udah. Aja tuh ke kampung lo nggak apa-apa, lucu kayak mereka tuh, ya kan? Iya benar. Siapa tahu lebih ngeksplor jadi ya, nanya-nanyanya kalau misalnya dibawa ke sana. Kira-kira apa ya mereka ya? Itu ada isi. Lu libur lebaran kemana? Gua kagak mana-mana sih. Gua tipe yang jaga kandang soalnya, kagak mudik gitu-gitu. Pemain inti. Pemain inti benar. Pemain inti ya kan. Kumpul keluarga sekali habis udah. Iya. Keluarga sekali habis udah. Benar. Gak sanggup. Gue gak sanggup santan ya kan, kolesterol ya. Benar. Bukan keluarga mah gue sayang. Ini semangat ya, yang mulai pada aktif ngantor, yang udah cuti panjang. Udah ada yang kerja ya? Udah, ini tayang harusnya udah pada kerja. Udah mulai ada yang kerja sih. Atau udah mulai aktif semua bahkan. Harusnya. Gitu. Yang penting semua sehat ya, hati-hati di jalan pulang. Ya. Jangan maksain nyetir kalau ngantuk, istirahat. Benar. Ya kan.
Benar. Ingat keluarganya lagi bareng ya. Ya pokoknya lu nggak bawa badan lu sendiri, lu bawa keluarga lu di belakang, di samping lu. Jadi jangan bertaruh sama microslip. Aduh bahaya banget. Istirahat Serem aja tuh. bentar. Oh, Sama merem ini 3 sih. detik depan lu jurang. Hati pokoknya hati. Oke, lanjut. Sama ini. S- Per episode tayang mungkin ini kali ya. Semoga isu-isu kelangkaan BBM tidak terjadi ya. Tuh horor tuh. Jangan sih. Tuh horor tuh. Kurang Bikin. tuh. Kurang. Gue kan ngeliat perkembangannya kan. Iya. Kalau minyak itu di atas 80 dolar per barel, kacau. Kacau. Sumpah. Susah itu. Pak ini ya konspirasi buat menaikkan penjualan mobil listrik. Bisa jadi. Bisa sih. Mungkin banget itu mah. Nah, kamera gue kayak gak turun deh. Dadah. Gue nonton YouTube apa ya kemarin ya, Prabowo menjawab, dia bilang apa-apa bensin naik, buat orang kaya aja, kita industrialisasi pakai listrik. Wah, kan? Siap, Ya. Mr. Praps. Bebas Bebas, aja. Pak. Ya Pak, kita warga mengikut aja dah. Iya, bebas Siapa saja. dah? Bebas saja, Mr. Praps. Semoga isu itu nggak terjadi. Isu bensin langka, harga pada naik. Aduh ya Allah, kasihan orang lagi masih susah. Amit aja Bang Bayi. Oke. Ada cerita nih, Teng. Dapat kiriman nih kita nih. Sebelum aja cerita jangan lupa dong. Oh iya. Yang mau kirim? Sebelah mana sih? Gue sebelah sini. Kalau mau kirim ke sini. Kemarin kasihan Awi gue kerjain gini-gini berapa. Sini. Wi, di tengah nih Wi. Enak kan? Tuh marah-marah setruk. Sini ya, kirim cerita ke Instagram atau TikTok kita cerita.celem. Oke. DM langsung. DM juga DM bisa. langsung. Nanti lu langsung suruh mbak lu kan ngetikin, kalau males nggak apa-apa. Ya. Atau mau ini pos merpati pos ya. Merpati pos aja segini doang bang keluarin nih. Cet, gitu. Ya. Halo bang, udah selesai. Tuh sih pakai rotring yang 0, lagi. Hanya ribet gila hidupnya. Ribet banget lu. Tua lu ribet. Aduh, iya ada Awi ya. Oke. Ini sih dia, bentar, gue lagi cari tahu namanya siapa, tapi kayak dia nggak mention namanya sih. Berarti ini kiriman ordal nih. Enggak, Teng, ini dari DM TikTok nih. Oh, dari TikTok. Yoi. Oh, ini dari POV suaminya kayak ini. Boleh. Ini kebetulan ibu produser kita ya yang mengfilter cerita-ceritanya. Jadi kalau yang mau DM Bu, tuh ceritanya Bu. Dari siapa ceritanya? Dari kasih nama. Oh. Akunnya yang user XX gitu kayaknya, yang angka-angka atau nggak? Ya. Ini dia bikin akun khusus buat ngirim ceritanya. Iya. Atau ikut giveaway. Ya. Ya benar. Oke, gue mulai ya. Oke. Kita rate nih abis ini nih. Nama judul ceritanya Gendam Suluk Peluh. Oh. Okay. Gendam Suluk Peluh. Oke. Hidup saya berkecukupan, tapi saya kesepian. Untuk menutupi kesepian itu, saya jadi sering main perempuan, khususnya jajan. Buat yang dengar cerita ini, jangan ditiru ya. Saya hanya berbagi pengalaman dan supaya tidak ada yang mengalami lagi. Oke, oh pantes dia pakai akun bodong. Akun palsu, akun bodong ya. Iya. Jadi gini ceritanya. Karena istri saya punya karir yang bagus. Bentar. Apa? Karena siapa? Jadi gini ceritanya. Karena istri saya punya karir. Dia punya istri. Iya, ini POV suaminya.
Oke. Gue Ini pikir POV cowok suaminya. biasanya. Oke. Lanjut. Sorry. POV. Aman. Ntar gue minum dulu. Gak gatel. Ini mineral kagak ada yang mau tap in apa nih? Apa kayak rombongannya mau galon kita terima kirim BSD Bali sabi sih. Masuk. Oke. Jadi gini ceritanya. Karena istri saya punya karir yang bagus dan dia kerja di luar negeri, akhirnya saya jadi bapak rumah tangga. Karena harus ada yang jaga rumah dan penghasilan istri saya cukup dan tahu sangat lebih dari cukup. Oke. Beberapa kali saya ketahuan sama istri soal perselingkuhan saya. Kita bertengkar hebat berkali-kali. Tapi kayaknya perceraian bukan pilihan. Akhirnya kami memilih untuk mempertahankan pernikahan ini. Saya sudah berusaha sekuat tenaga untuk menghindari perselingkuhan. Tapi ternyata lebih sulit dari yang saya duga. Saya tetap kepleset berkali-kali sampai suatu hari saya bangun tidur, kok Joni tetap tidur. Oke. Beberapa hari, keadaan ini tidak berubah. Akhirnya saya ke dokter. Setelah dicek, kata dokter semuanya baik-baik saja kondisinya. Bahkan ke beberapa dokter yang lain pun jawabannya juga sama. Akhirnya dengan panik, saya hubungi istri saya tentang keadaan saya dan istri saya bilang, tunggu, saya pulang. Oh, dia cerita kepada istrinya tentang keadaannya dia tuh, si Joninya. Terus bininya cuma bilang, tunggu saya pulang. Ketika istri saya pulang, besok paginya bangunlah si Joni. Saya bingung, loh ini bangun, kok bisa bangun ya? Terus istri saya bilang, saya capek menghadapi perselingkuhan kamu. Saya capek semua janji kamu. Tidak terbukti, akhirnya saya ke orang pintar dan ternyata manjur. Tahu rasa kan kamu sekarang. Jadi ternyata bang, saya kena gendam seluk peluh. Gendam seluk peluh itu untuk mencegah pasangannya berselingkuh. Jadinya Joni nggak bisa bangun. Kalau ada cewek, nggak tahu deh reaksinya gimana. Gimana sih? Jadi Joninya nggak bisa bangun. Walaupun ada cewek kali ya, reaksinya gimana? Dia nggak tahu tuh. Kalau di cewek nggak tahu reaksi gimana. Oh iya, mungkin gitu kali ya. Kan dari POV cowok kan. Pas istri saya di sini, dia ngambil celana dalam bekas pakaian saya sama foto saya. Terus dia nyiapin batok kelapa kering sama ulekan. Nanti foto saya dibalut celana dalam terus diulek dengan batok kelapa itu. Disimpannya di balik batok kelapanya terus disembunyiin di kamar. Ada mantranya tuh, tapi saya nggak bisa share. Ya udah bang, sekian segitu aja ya. Semoga jadi pelajaran buat yang denger. Oke. Apa namanya gendam apa? Gendam suluk puluh. Gendam suluk peluh. Ada sih, masa ada ya 2026 anjir begini-beginian. Kita nggak bisa sih, tapi nggak tahu juga ya. Nggak bisa bilang nggak ada, nggak bisa bilang ada. Ya, kalau ada yang bercerita mungkin beneran ada ya kan? Mungkin sih, mungkin. Tapi gua bandel banget sampai diguna-guna ya. Udah nggak mempan omong janjimu palsu. Cih, aku kurang pintar sekarang. Dukun bertindak anjir. Tapi gue nggak percaya sih. Tahu ya, percaya gue. Menurut keyakinan saya nih. Gak tahu deh. Gak tahu. Mungkin ini kali ya kayak cerita buat nakut-nakutin orang biar nggak selingkuh. Iya, narasi. Benar, narasi. Jadi lagi anjing juga sini laki-laki juga. Dibiayain, suruh di rumah aja. Moyung kalau bahasa Cina. Gue paling benci ada orang selingkuh, jajan gitu ya, bilangnya kepleset tau gak lu? Iya. Padahal concern ya, sadar. Halo, masuk hotel bayar check-in.
Panjang banget keplesetnya anjing. Begitu udah keluar, begitu ketahuan doang baru bilang kepleset. Kalau nggak ketahuan mah kagak ngomong. Iya, Iya kan? sadar lagi dia. Gila. Iya, dia secara sadar pakai uang istrinya buat jajan. Nggak boleh ya ngomong. Sorry. Iya, nggak boleh. Disensor kan berarti kan. Tapi nggak percaya gue. Anaknya temen gue yang nonton soalnya cuy. Jadi kayaknya kita nggak boleh Serius ngomong lu? kasar ya. Iya ngomong nggak boleh. Diulang lagi. Ya pokoknya gitu deh. Hubungan intim suami dan istri. Iya. Dasar aktivitas honeymoon. Ya aktivitas honeymoon. Anjing. Gue sih nggak percaya sih. Nggak percaya gue nggak percaya gue. Maaf ya Bang, yang gue nggak tahu siapa nama lu ya Bang. Iya, Mr. X ini, Misternya nih nggak, kayaknya lau ketimbang mengakui secara gentle, lu pakai cerita diguna-guna. Iya, nggak sih? Kayak tidak ya? Iya, tapi ya, mungkin ini cerita tahun 80-an mungkin, ya kan? Cerita tahun 90 gitu. Iya, kayaknya kalau sekarang sih orang udah gak percaya gitu-gituan. Daripada karena kan tadi bilang kan perceraian bukanlah pilihan kan. Iya. Mungkin di daerah yang kalau bercerai itu aib gitu. Iya, benar-benar. Atau cerita zaman dulu yang bercerai itu kayaknya lu gagal banget gitu ya kan, aib. Jadi ngotot buat bareng padahal salah aja udah kayak gak ada orang lain aja di dunia. Iya. Padahal salah banget. Gue sih bisa bangun lagi. Iya. Gue udah bangun nih, ayo kerja. Melek kali. Melek tong. Kalau di cowok nggak bisa bangun, di cewek gimana ya? Rapet kali ketutup ya jadinya. Ya kan? Mungkin. Kan dia tujuannya biar nggak bisa berinteraksi. Iya. Kalau cowok kan harus ada movementnya tuh, mesti, ya kan? Kalau cewek kan mungkin jadi gitu, unpenetrable. Benar. Ya kan? Atau jadi tajam nih, luka-luka gitu kalau kesenggol, pala lo luka, lecet, kebaret gitu palanya. Ya palanya kebaret, anjing ada codet nih. Tapi gue masih penasaran sih kalau misalnya dijelaskan secara nalar gitu ya, kayak ini masuknya apa ya? Bukan pelet ya, masuknya santet juga bukan ya? Apa ya masuknya? Sama, jangan sih. Iya, itu tuh kan dibilang foto dibalut celana dalam, terus diulek, dibatok kelapa itu, dibaca-bacain mantra. Iya. Udah, terus disembunyiin. Itu iya makanya. Korelasi makanya itu kita nggak percaya kan, karena iya. Gimana caranya? Berpengaruh ke Johnny lo gitu. Johnny lo ada Bluetooth ya bang aja. Iya. Ada airdrop. Ada airdropnya. Suruh tidur dulu hari ini. Dari jauh bini gitu. Tidur. Sleep mode. Ya sleep mode. Johnny beneran kita ketawain. Bego sih lu bang lu. Tolol. Iya lo mah. Bukannya lu nggak tahu diri sih anjing, gimana sih dibiayain juga. Ada aja lu. Hidup tinggal hidup pakai jajan-jajan. Sedekah subuh no kayak abah no rajin sedekah subuh. 1.000 aja, 1.000 bang rezeki dah. Iya. Minimal 1.000. Gua kilometer dari gua 0,5. Iya gue 0 deh gue. Kalau gue 0. Tetot. Gue 0,5 deh. Gue menghargai kejujurannya nih. Atau ngarangnya. Gue ngasih dia terlalu halu deh menurut gue, terlalu gila lu. Gila. Alik. Masih nyari ngomong gila kan sekarang. Justification aja udah salah ya. Iya emang dongo. Emang dongo aja. udah
udah salah bawa kalau dia didukunin goblok kan. Tolol. Malah difitnah istrinya. Gila lu bang. Lu berobat dah, saran gue dah, sumpah. Anjing. Lo Eh. nol ya, gue 0,5. Gua Makasih nol. udah ngirimin tapi ya Mr. X siapapun. X230XXX gitu kan biasanya nama akunnya. Namanya X banget ya. X banget ya. Oke, gue ada. Ntar ya pakai kacamata dulu ya. Iya. Ini udah 40 plus. Oke, kalau ini juga kiriman nih. Tapi dia ngirimin blog ya. Dia ngirimin blog. Gue suruh buka sendiri. Oke, link itu berarti ya. Iya. Cuman namanya siapa? Nah, nanti aja lah. Tapi ini nih urban legend tahun 90-an. Gosip mukena terbang. Ini pernah heboh 90-an. Oke, gue bacain ya. Oke. Tadi kita udah nilai kan ya? Udah, gua 0,5. Oke. Gosip mukena terbang. Tadi malam entah kenapa gue tertarik dengan berita penampakan pocong atau kuntilawati di daerah perbelanjaan Roxy. Yang bikin gue penasaran, penampakan tersebut disaksikan warga. Yap, warga, nggak hanya satu orang. Ada yang bilang itu cuma tipuan atau apalah, dan hal ini mengingatkan gue pada gosip yang terjadi waktu gue kecil, yaitu gosip tentang beberapa penampakan yang menghantui warga. Ada yang tahu gosip mukena terbang? Gue inget banget waktu itu gue antara kelas 3 sampai 5 SD. Pulang sekolah hari Jumat, karena waktu itu gue pakai batik. Ada gosip beredar dari temen, ada mukena terbang. Dari versi yang gue dengar, ceritanya ada mukena peninggalan ibunya yang katanya nggak boleh dipakai oleh anaknya. Waktu itu anaknya kepepet pakai mukena itu. Dia mungkin berpikir, toh ini juga buat sholat. Ternyata selesai sholat, mukenanya nggak bisa kebuka. Bahkan mukenanya terbang mencari orang yang bisa membuka ikatan talinya. Mukena tersebut juga terbang dengan mencari dan mengetuk rumah dengan nomor rumah yang ganjil. Dan yang paling menguatkan gosip itu, temen gue bilang berita ini sudah masuk buletin siang RCTI. Jujur gue ketakutan, bayangin aja gue dengar katanya kalau siang mukena terbang itu nggak minta bukain orang, tapi nemplok atau gelantungan aja gitu di jemuran orang. Entah antara sugesti karena takut atau setengah mimpi, gue dulu tidur di kamar nyokap dan gue mendengar suara ketukan di jendela. Sumpah gue parno. Ketukan di jendela terjadi 2 kali dan setiap satu kalinya ada 3 ketukan. Dari yang gue dengar juga, nggak semua ustadz bisa buka itu tali mukena. Dan kalau yang ditunjuk nggak bisa ngebukain, katanya mereka bakal kenapa gitu. Atau apa ya? Mukena terbang menginvasi beberapa kabupaten di Jakarta. Atau beberapa kecamatan di Tangerang. Terutama kawasan rumah gue, Pondok Kacang. Mukena terbang udah sampai daerah Ciledug nih, mukena terbang udah sampai daerah mana? Hebohnya kayak gitulah. Tapi pada akhirnya gosip tersebut surut juga. Ada yang bilang mukena tersebut dibuka sama ustadz di mana gitu. Tapi gosip yang paling aneh gue denger, mukena itu dibuka sama abang gorengan. Dalam hati gue bingung kok bisa ya, tapi ya sedikit lega akhirnya bisa juga dibuka. Tapi balik lagi pertanyaan gue, kok bisa abang gorengan yang suka mikul itu? Jadi abang gorengan itu kaget karena mukena terbang menghampiri dia dari arah belakang dan cipratan minyaknya bisa membuka tali ikatan mukena tersebut. Bravo! Dulu gue nggak berpikir kalau itu lucu. Sekarang setiap ngeliat abang gorengan gue pengen ketawa. Thanks to abang gorengan, jasamu sangat besar dalam mematahkan ketakutan anak-anak terhadap gosip tersebut. Habis gosip mukena terbang berhenti, muncullah gosip-gosip baru. Peci terbang lah, apa terbang lah, kerangkeng terbang lah. Dan yang pasti gosip tersebut bikin orang ketakutan buat sholat, dan itu nggak baik. Berhubung gue masih kecil, yang sholatnya kadang-kadang, ya gue takut. Islam itu kuat, seharusnya orang yang beriman dan bertakwa tidak terpengaruh gosip tersebut. Sekian. Anjing. Ini mah lucu, kagak serem ya. Bukan invasi aja kayak alien.
Yang buka tukang abang gorengan anjing. Dari gosip-gosip kalau yang nggak bisa buka ustadznya mati. Yang buka abang gorengan kena Itu minyak. Ya udah amat. itu mukenanya bisa sampai ke abang gorengan itu gimana tadi? Terbang. Heeh. Ditangkap Jadi gitu kali ya sama abangnya. kan kagak, katanya pas nerbang lewatin abangnya kena Heeh. minyak gorengan terus jadi licin, talinya jadi bisa dibuka. Anjing nggak? Loophole dari cerita ini adalah berarti selama dia terbang ada yang makainya dong, yang terakhir make si anak Iya, yang iya, terakhir iya, make kayak iya, 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 iya. Ada orangnya kan, ada orangnya iya ada berarti kan. orangnya kan, berarti harus dipakai sholat. Halu sih, halu, 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 halu. Ini mah cuman apa ya, menurut gue Anabel gue nih kayaknya ini ada cerita, mungkin ada yang lihat mukena terbang beneran terus disebarluasin jadi buat ngontrol anak kecil, tau gak? Awas mukena terbang gitu. Terus dibumbu-bumbuin. Bumbu-bumbuin. Cuman bikin orang jadi takut sholat katanya, karena kalau pakai mukena takutnya nggak bisa lepas kan. Ikut kalau ketemu tukang gorengan, kalau ketemu tukang rebus ya kan kagak ada minyak ya, kagak licin. Aduh, aneh banget, ada aja. Tapi kalau dipikir-pikir ya, urban legend cerita zaman dulu tuh ada-ada aja gitu ya. Ininya gitu, kayak mukena terbang lah, kayak gitu-gitu. Terus timbul lagi nih, setelah mau terbang ada peci terbang, anjing nggak mau kalah. Emang lo doang bisa terbang, gue juga bisa terbang. Berarti kan ada orang gitu, sholat terbang keikutan anjing. Mana sih? Ini loh, ingat gak sih zaman dulu? Di mana sih, Depok ya? Yang Iya, kolor hijau. Depok. Kolor hijau, iya, bener. Nah, gitu kan. Sama ini, apa namanya? Hijau banget nih kolor lah. Kalau yang teror sih yang itu ya, Ninja Banyuwangi ya. Kalau zaman dulu tuh. Apa tuh Ninja Banyuwangi? Ini loh yang ngebutuh ustad. Cuman setahu gue itu beneran, setahu gue itu teror aja. Hah? Itu mah ini nggak sih apa? Bikin teror ya, bikin resah masyarakat doang kan, itu bukan setan kan? Bukan setan, itu teror tuh. Nah kalau itu mungkin masih bisa, iya sih, bener juga gitu mungkin. Itu lebih serem cuy, orang bisa iya gitu. Dan ada yang kan? Ada beberapa ustadz apa kiai gitu, kalau nggak salah ya. Itu udah lama banget ya, itu sama nih zaman-zamannya sama kayak si mukena terbangnya deh. Iya. Ini kan berarti tahun 90-an yang mukena terbang itu. Iya. Itu kayaknya zaman gua SMP. Iya, bener. Berarti kayak mukena terbang ini dulu terus baru si Ninja Banyuwangi itu deh. Seinget gue. Atau Ninja apa gitu. Cuman setahu gue tenornya di Banyuwangi sih. Gitu. Nol sih gue. Ini sih. Gue sih nol sih. Nol gue. Sama-sama. Kayak AP deh. Bodoh banget. Iya. Gue kecewa nih. Ayo dong, kasih yang seram lagi. Kita cerita serem dong. Kayak si ayam waktu itu. Iya. Sampai sekut sendiri. Iya, males tuh baru tuh. Anjing. Banyak sih tapi urban legend zaman-zaman kita bocil tuh banyak banget. Mungkin Gen Z sekarang gak ada nge-relate kali ya. Masih cerita kayak gini. Atau udah gak ada urban legend kali ya di angkatan-angkatan mereka ya? Mungkin ya. Mungkin mereka udah create legend baru kali ya. Kan kita juga angkatan bapak kita. Ya kan? Kita kan ikut angkatan sebelumnya kan? Iya. Boleh dong tuh kalau Gen Z yang nonton, apa sih sekarang urban legend di angkatan kalian nih? Iya, kita kayak positif. Iya kan? Biar relevan aja gitu. Ingat nggak dulu di lupa deh ngomong di Jeruk Purut ini yang pastor bawa kepala kan urban legend tuh. Iya. Gue berapa kali ke Jeruk Purut rame-rame gitu, parkir lama nungguin mana nggak keluar. Yang ada tegur warga, ngapain parkir di sini? Misalkan ngapain. Tapi Teng, gue pernah iseng cuman sekali ngikutin kayak begitu. Itu gue
Kalau nggak salah. Iya, SMA. Itu yang di Casablanca. Hmm, Itu kan Casablanca nggak kan banyak. bisa pakai mobil kan, masuk ke dalamnya kan. Oh, Kalau kuburan jeruk purut ya. kan, iya, kalau jeruk purut setahu gue harus jalan gitu. Setahu gue ya. Hmm, Yang jalan mobilnya kalau kan yang parkir terus di jalan. samping, iya. Hmm, Terus yang tembus-tembus ke komplek tuh akhirnya kan kalau yang jeruk purut kan. Kalau Casablanca tuh iya. kan bisa masuk mobil gitu. Nah, gitu. Gue iseng, gue berempat tuh sama temen gue. Jalan, naik mobil. Gue inget mobilnya apa, Kijang, kalau nggak salah deh. Kijang kotak. Jalan gitu. Terus udah gitu, yang lampunya sosok dimatiin nih, lampu 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 gelapnya gitu dimatiin kan, lampu lampu jauh, lampu mobil utama, main lampnya itu matiin, jadi gelap banget. Gelap, parkir, turun nih. Ya elah, tuh gua baru berempat tuh, baru jalan berapa langkah ya, baru jalan kayaknya nggak nyampe 10 langkah, baru cuma 5 langkah. Itu sih serem sih. Lu yang palai lu berasa gede tuh langsung Iya. itu kayak satu area tuh ngeliatin lu semua gitu ya, meskipun kan kita nggak tahu ya, maksudnya orang mati kan ya nggak mungkin ada gitu, kalau ada pun main jin gitu kan, kayak yang orang, Iya. kayak yang ahli agama pada bilang gitu. Cuma itu serem sih, itu gue berasa kayak anjing nih, serem. Balik kita cabut udah gitu Tapi emang serem mobilnya sempet kuburan susah itu, serem. nyala lagi anjir. Jadi kayak ngeng, ya Allah. Kayak di film-film ini ya. kita dosa nih ini. Tapi emang Anjir. serem kuburan itu yang samping apartemen Casablanca kan. Iya, sampai kasih banget, bener-bener sampai kasih banget. Iya. Soto ini juga habis lebaran gue isengnya, jadi kayak udah hari kedua apa hari ketiga itu gabut, jalan-jalan yuk gitu. Lagi fresh-freshnya baru dilepas dari neraka tuh kan. Oke, we're back kan, sebulan di Iya, rantai kan, kayak back in action. bocah SMA gabutnya ke kuburan nih. Tolol aja, tau, tapi serem sih. Tuh gue Gue baru tuh berasa tuh. pernah staycation di apartemen itu. Apartemen. Ah, Kan satu unit ada 3 kamar. ah. Gue mana anak Tangsel deh, nginep di sana. Ini ntar berarti disensor ya kalau lu pernah stay di situ Oh iya, ya kan? atau bisa di take out kalau kepanjangan. Cuma gue cerita aja. Iya. Itu tempat kita kemarin dengar nonton podcast. Ada yang nginep di tempat yang sama. Mejanya itu meja yang panjang buat berenam gitu loh, yang kayak marmer gitu, meja Oh, gede oh, gitu. oh, Kursinya ukir-ukir gitu. ya. Ada yang nyeret-nyeret sih. Gerak. Apanya? Mejanya? Kursinya. Kursinya tuh sih, pas mereka keluar kamar pagi, ruang tamu tuh berantakan gitu, mejanya, kursinya di mana-mana gitu. Anjir, serius lu? Karena nggak berani keluar malamnya buat ngecek gitu. Asli. Kalau kita pas staycation di sana, jendelanya dia ngetok-ketok, ketok-ketok. Sekitar lantai 20 kayak siapa yang ngetok? Lantai 20 anjing. Masa. Ya kurang sih. Nah kalau gue itu tuh sekali-sekali itu gue ikut trip-trip kuburan gitu tuh. Itu juga dibikin sendiri tripnya. Anjing situ horor sih, horor. Tempat Dipikir tuh gue. ngapain ya? Cuman anak muda sih. Iya, aneh, kelakuannya aneh. Kalau nggak ikut kayaknya gimana gitu, mesti ikut tuh. Kurang Kalau dipikir-pikir. kurang menantang gitu, kayak hidupnya kurang menantang gitu. Terlalu flat. Belum ketemu tagihan ya kan. Ketemu cicilan, belum ketemu tagihan, ngapain nih? Ketemu setan ya. Masih SMA kan, masih goblok, si tolol. Nah itu kan zaman itu berarti belum serame sekarang gitu ya Casablanca, setahu gue. Itu kayak Mall Kokas aja belum ada deh, seingat gue ya, Mall Kokas tuh belum ada. Pas tahun 2010-an kan adanya. Iya berarti benar, belum ada. Karena itu 2001 atau 2002 gitu, seingat gue. Iya, berarti belum ada flyover segala gitu kan, masuknya dari ujung flyover kan. Belum, yang dari Kuningan masih masuk underpass gitu doang udah. Terowongannya. Iya. Dari Ambas naik masuk langsung kiri. Iya. Blok. Oke. Nol ya. Nol. Sepakat nih kita nol nih. Tapi terima kasih udah ngirimin ya ceritanya. Siap. Kirim cerita yang serem ya Mas. Ya. Mbak, yang ngirim siapa sih? Yang ngirim siapa? Mas Dim. Thank you Mas Dim udah ngirimin. Masih. Oke. Di momen nih. Dari Reddit.
Nama akunnya Chocolate. Oke. Bentar. Ada cerita lama satpam apartemen di Bandung. Dia nendang suster ngesot. Taunya cewek tersebut lagi menjahili teman-temannya, akhirnya satpam itu dituntut sama suster ngesot. Tapi gue juga kalau jadi security sih ada orang jadi gue kepruk malah ya bener. Security nggak salah juga loh. Dia sih nggak salah sih bener. Dia menjalankan tugasnya dengan baik. Iya. Bener. Gue gak mau warga gue digangguin setan nih, gue tendang lah. Iya, Pasti bisa lari deh. Iya. Bisa, atau kelojotan gitu, pingsan nih kan, susah ngesot. Kali tendangnya sampai bonyok gitu kali ya, makanya langsung dituntut kali. Iya kan? Nuntut. Dia juga nggak tahu lu setan apa bukan. Iya. Udah. Berarti muka lu kayak setan, Mbak. Ini hari ini kenapa ceritanya dongo-dongo banget ya? Sumpah. Dongo-dongo banget. Aku mulu kayak nates berarti. Jangan salahin security-nya. Security mah bergerak sesuai insting ya. Semoga security gak kenapa ya. Ini judulnya bisa clickbait nih. Judul ini nih. Apa namanya? Kita udah nggak takut hantu aja. Iya, orang bukan hantu. Iya, bukan hantu. Doang kayak hantu. Belumnya bukan hantu. Kalau tendang tembus tuh, cabut security pasti. Males juga. Ya udah. Nah. Ya udah. Nah.